Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, gila, ini terbaru lagi dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kena karma, sok bikin sayembara 500 juta. Nikita Mirzani langsung kena karma sampai begini. Wow, gila. Guys, ini kabar terbaru lagi ya dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani memang gak ada kapok-kapoknya. Selain dia mengejek Peggy Setiawan si kuli bangunan tak tahu malu, dan dia juga mengejek pengacara Peggy yaitu Pak Tony RM dengan gayanya yang arogan sambil meniru bentuk mulut Pak Tony RM yang disebutnya mirip mulut Suneo. Suneo itu kalau nggak salah itu tokoh kartun Jepang itu ya, yang ada di film Doraemon itu kalau nggak salah ya. Ini anggapan saya guys ya. Namun setelah itu apakah yang terjadi terhadap dirinya? Nah ini dia. Let's go. Let's go. Tony, apa lawyernya Peggy kan ngomong gini, ya saya udah ketemu kok di TV Nusantara, udah ngobrol. Gila, ya kan? ini sepertinya bentuk penghinaan fisik ini ya. Beda ya. Papasan sama ngobrol beda ya. Bapak Tony, lawyer dadakannya Peggy Setiawan. Ntar gue suruh main cipok dulu ya, Ton. Ya kan? Ya kan kita udah papasan main cipok aja nih orang. TV Nusantara. Ya cuman sama-sama sibuk. Kita udah ngobrol ya, cuman sama-sama sibuk. Peggy sibuk dengan podcastnya, Kang Deddy juga sibuk dengan hadirin bintang tamu. Ya berarti kan itu nggak ngobrol dong, itu papasan Tony. Ntar gue gedik lu ya, itu papasan ya. Papasan sama ngobrol beda ya. Astagfirullahaladzim. Papasan sama ngobrol Tony beda ya, tolong ya. Ngobrol ya ngobrol, papasan ya papasan. Ya Tony, terus lu juga ngomongnya nggak konkret, nggak detail Tony. Tony lawyernya Peggy Setiawan kuli bangunan. Dengerin nih ya, ini pasti udah di record ya. Pasti di record. Lu itu ketemu sama Kang Deddy di TV Nusantara itu, satu keluarga, lu, Peggy dan keluarga Peggy kagak negor, bener nggak? Ayo, bener, gue banyak saksi di situ, banyak saksi, bener nggak? Ayo, nggak negor kan lo? Malah yang negor pas papasan itu, bener nggak? Mereka emang kurang ajar lu tuh, lu kurang ajar, terus lu suruh juga tuh si Peggy ikut-ikutan kurang ajar, jadi nggak punya pendirian dia. Mas, ini si Tony ini lawyer jalur apa sih? Jalur Gaza apa jalur manis sih? Gue kagak ngerti. Masa gak ngerti? Papasan sama ngobrol. Terus katanya, nih gue praktekin lagi ya. Ini bukan menghina fisik ya. Gue praktekin. Ini nih. Iya. Ya, aduh gak pengen masih biar gue miring semua, gak bisa. Harus gini. Waduh. Ini benar-benar parah ya. Parah ini parah. Iya, tapi kan itu bukan kehendak Peggy kalau diwawancara. Peggy itu sehari wawancara bisa 4-5 stasiun TV. Guys, ini gimana nih pendapatnya seperti ini ya? Ini sepertinya bentuk penghinaan fisik ini ya. Nah, sama kalau ada wartawan lain yang datang, Pak mau wawancara lagi. Oh tadi kan saya sudah ngomong, sama aja kok yang bakal saya omongin. Kan Tony dari wawancara tuh, Bapak Tony gimana tuh Pak tanggapannya tentang Nikita Mirzani ngomong begitu? Gini lagi nih. Ya biasa ya, namanya juga anjing nggak bilang jelek, ntar gua miring terus lagi bibirnya. Ya, semoga itu terkabulkan ya. Ini kurang ajar ini ya. Kang Deddy juga pasti ikhlas bantu Peggy. Ya pasti ikhlas lah, masa nggak ikhlas? Ikhlas lah. Si lawyernya si Tony, lawyernya Peggy aja sudah mengiyakan tuh. Kalau Peggy sampai detik ini belum ketemu, bahkan si Kang Deddy sempat di-prank sama si Peggy dan nggak tahu siapa yang nge-prank lagi, yang udah oke janjian di Bandung, nggak taunya sampai jam 11 malam ditungguin di restoran, Peggy nggak hadir-hadir. Itu Kang Deddy loh, Deddy Mulyadi yang dikerjain. Seorang Kang Deddy Mulyadi aja bisa dikerjain, kayak mana yang lain-lain? Perkataan Nikita Mirzani ini ya ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya loh. Kenapa? Salah satu dia memojokkan hajar yang namanya Peggy Setiawan. Ya salah satu hajar yang namanya Peggy Setiawan. Ini belum ada loh ya konten-konten lain yang bahas tentang ini ya. Saya ucapkan ini. Salah satu Nikita Mirzani bertugas sekarang hajar yang namanya Peggy Setiawan. Seharusnya jangan ditolongin. Ya penjarakan seumur hidup. Ya kan? Itu kemauan Nikita Mirzani. Peggy Setiawan. Kenapa? Karena Dede udah nongol. Dede ini akan menyeret banyak orang, terutama bos bandar, gitu ya. Bos bandar. Itu Dede. Ya kan? Kenapa? Agar kalian terfokus ke yang namanya Peggy Setiawan. Yang penting kan Peggy Setiawan kan udah bebas, ya kan? Agar kenapa? Agar orang bubar itu nggak terfokus lagi ke kasusnya Dede, tidak mendukung Dede. Ya kalian ingat ya, kalian tidak mendukung Dede. Ya, agar kenapa Dede nanti sewaktu-waktu dia ada di pengadilan menyeret banyak orang, ya menyeret nama orang, terutama di oknum, di oknum, ya. Kenapa? Nikita Mirzani dekat sekali dengan orang-orang oknum ini. Nikita Mirzani dekat sekali dengan oknum-oknum ini, ya. Iya. Supaya
kita Berarti mencari ada masalah. motif dan tujuannya nih Peggy Setiawan sepertinya ya. itu, siapalah dia lah. Dia hanya seorang kuli bangunan, seorang biasa, orang miskin, gak punya apa-apa. Dan kemudian dia dibela oleh sekitar 70 pengacara ya, untuk penasihat hukum. Nah, maksud Peggy Setiawan itu bukan apa-apa. Kenapa Peggy Setiawan bilang nanti hubungin dulu penasihat hukum saya? Kenapa begitu? Dia hanya minta supaya hargailah penasihat hukumnya Peggy Setiawan. Karena sampai hari ini kami tidak mendapat informasi apa-apa tentang Peggy. Peggy ini kan masih dalam pengawasan kami. Ya, ya. Kami itu hanya khawatir terjadi sesuatu dengan Peggy Setiawan. Oleh sebab itu, kalau ada misalnya ada podcast, ada seminar-seminar apa-apa yang memerlukan informasi dari Peggy, minta izin dulu kepada penasihat hukumnya. Kami tidak akan pernah melarang, kami akan mengizinkan. Tetapi yang penting hargai kami penasihat hukumnya. Nanti kalau terjadi sesuatu, siapa yang mau bertanggung jawab? Itu aja sih sebetulnya. Tapi soal dia Peggy kan bantu kita juga bilang karena Peggy seperti artis singgung seperti itu gimana? Ya. Karena banyak wawancara. Ya kalau bilang seperti artis, ya artis karena kayaknya Peggy artis juga. Iya, Iya kan? Wawancara sana, wawancara sini, masuk di podcast ini, podcast itu, ya kan? Jadi ya kalau bilang artis dadakan kan bisa juga Iya, dikategorikan betul. seperti artis, tapi bukan artis. Kalau seperti artis, ya seperti artis, ya kan? Artis dadakan. Tapi apakah Peggy itu sebenarnya apakah sudah berterima kasih langsung kepada Kang Deddy Mulyadi? Ya kan, saya nggak tahu dia udah ketemu Kang Deddy Mulyadi atau belum. Terus mau mengucapkan terima kasih. Kalau terima kasih kan Peggy sudah secara umum dia minta terima kasih kepada netizen, seluruh masyarakat Indonesia sudah mendoakan dia. Yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo, dia ucapkan terima kasih. Yang mulia Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, Bapak Menko Polhukam, Bapak Kapolri, dia minta ucapan terima kasih kepada semuanya. Jadi ya udah termasuk di dalamnya. Pasti Kang Deddy Mulyadi juga dia udah ucapkan terima kasih juga. Tapi komentar abang mungkin buat sikap bagi kita yang justru memperingati Peggy ini pada siaran live bukan tegur secara live. Jadi dia menegurnya secara di medsos lagi-lagi. Seperti apa sih bang tanggapannya? Saya pikir Nikita Mirzani ini kan dia harus seorang public figure. Ya kalau bisa lebih santun lagi lah untuk menegur Peggy, karena kalau tidak tahu duduk persoalannya jangan langsung menegur secara terang-terangan seperti itu. Iya, iya, iya. Harus dilihat dulu kenapa sih Peggy seperti itu. Kalau menurut saya Peggy bukan sombong, bukan angkuh. Lalu Peggy ini siapa? Peggy cuma seorang kuli bangunan kok, seorang miskin yang nggak punya apa-apa. Iya, iya. Jadi bisa dibicarakan, coba tanya ke lawyernya, minta informasi dulu sebanyak-banyaknya, jangan main tembak asal nembak aja begitu. Tapi berarti abang bisa dibilang lebih setuju ke berkomunikasi secara langsung atau bertemu secara langsung? Bertemu secara langsung, bicara baik-baik, karena Peggy mudah diajak berkomunikasi. Oh, berarti enakan lebih seperti itu ya bang? Ya betul. Tapi sempat komunikasi gak bang? Kata Bang Isan tadi kan bilang kan ya sempat komunikasi dengan hal-hal tersebut terkait dengan Peggy, ditegur sama banyak bintang menjadi viral. Ya, saya nggak tahu ya, cuma saya lihat sepintas sempat ya sedang mereka komunikasi melalui ini ya, TikTok ya saya. Oke, mantap, keren. Ini ya guys ya, ini yang disebut apa itu namanya karma itu ya. Semoga ini juga terjadi terhadap dirinya ya. Jangan-jangan nanti habis celah mengejeknya Pak Tony, ini Nikita Mirzani ini langsung kena karma deh ya. Sebab ini sudah penghinaan ya, ini penghinaan fisik sepertinya ya. Itu kan apa yang ada di seseorang itu, apa yang seseorang yang telah dimilikinya seperti Pak Tony itu ya. Kalau ngomong bicaranya mulutnya itu sedikit tidak normal ya, dan itu telah diejek oleh Nikita Mirzani secara jelas dan terang-terang seperti ini ya. Tapi begitulah lucunya ya, orang-orang buzzer seperti dia ini memang gimana itu ya, kita nggak ngerti ya jalan pikirnya. Apa itu semua karena uang atau karena benci atau karena iri terhadap Peggy, kita nggak tahu ya. Aduh, saya jadi kok lucu jadinya ya. Itulah dia guys, silahkan nilai sendiri ya seperti apa Nikita Mirzani. Dan bahkan tadi Mbak Widya pun juga ikut marah terhadap dirinya. Mungkin nggak ada sesuatu yang dimaksud oleh Nikita Mirzani ini, apa dari itu maksudnya ya. Istilahnya ini tujuan dari Nikita Mirzani ini mengejek Peggy ada itu untuk menggiring opini publik. Wah, ternyata Peggy begitu ya. Oh, ternyata memang benar juga ya Peggy orangnya begitu. Nah, sekira seperti itulah guys ya. Nah, oke guys, saya jadi agak sedikit kesal nih ya.
melihat kelakuan Nikita Mirzani ini? Tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.